Halo, selamat datang di Secangkir Kopi Tarot. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi sama gue di sini di acara Secangkir Kopi Tarot. Secangkir Kopi Tarot itu buat kalian yang belum pernah mengenal KTI atau Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah salah satu acara dari Katanya Tarot Indonesia. Aku bikin seminggu sekali dan aku naikinnya setiap hari Sabtu. Ya, dan ini adalah pembacaan yang sangat bebas, sangat lepas, dan sangat santai sambil aku ngopi-ngopi, sambil aku baca. Jadi ini adalah energi yang pada saat ini ya ada di dalam eh, yang tertumpah di dalam kartu-kartu aku saat aku buka gitu loh. Dan ya aku bacanya dengan santai, nggak keburu-buru, jadi bisa kadang-kadang lama gitu ya. Aku soalnya biasanya kalau misalnya baca tarot tuh nggak aku timingin gitu loh. Jadi nggak aku timerin. Jadi ya kadang-kadang lama, kadang-kadang sebentar ya tergantung gitu loh. Mau stopnya kapan apa masih lanjut ya. Jadi ini karena dipublish secara umum juga, jadi bisa resonate, bisa nggak, bisa nyambung, bisa nggak dengan kondisi kamu, bisa eh, apa ya, bisa sesuai atau tidak. Kalau kamu tidak sesuai berarti ini bukan readingan untuk kamu. Dan kalau kamu tidak sesuai juga dengan cara aku bacainnya, juga berarti kamu memang nggak nyaman ada di channel ini gitu ya, termasuk dengan durasi dan dengan penempatan iklan dan segala rupa yang ada di dalam video ini. Kalau tidak membuat kalian nyaman, silahkan move on, cari channel ataupun pembaca tarot ataupun video lain yang memang membuat kamu nyaman ya. Jangan dipaksain, apa-apa tuh jangan dipaksain. Segala yang dipaksain itu nggak baik. Oke. Dan kalau menyangkut orang lain, ini bisa terbolak-balik energinya. Oke. Jangan dipaksakan, jangan dipaksakan. Selalu aku ingat jangan dipaksakan. Ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Tapi kalau misalnya pun tidak resonate, kalian tetap mau ada di sini kayak teman-teman yang biasa nongkrong di sini, juga nggak apa-apa. Dengan senang hati, ya. Aku selalu terbuka untuk kalian semua. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu mensupport channel ini, sudah selalu mensupport aku, dan salam kenal untuk kalian semua yang baru hadir. Kita akan mulai sebentar lagi pembacaannya. Aku pokoknya harapin kalian selalu dalam keadaan baik-baik semua ya, dan sehat-sehat semua. Kalau ada masalah, aku juga selalu doakan agar kalian diberikan solusi dan kesabaran, juga kekuatan. Solusinya pasti yang terbaik untuk kamu, ya. Oke lah, mari kita mulai. Page of Cup, Page of Cup. Em, Kamu tahu nggak sih? Ini tuh kayak kalau Page of Cup itu energi emosional yang masih sangat childish, masih baru, masih baby banget, masih muda banget. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu ada crush gitu ya, ada crush maksudnya dengan seseorang, ataupun ini ada seseorang yang punya perhatian, seseorang yang punya em, perasaan. Dan biasanya kalau misalnya baru-baru gitu ya, baru-baru orang merasakan jatuh cinta, merasakan suka, merasakan senang akan orang lain ataupun akan sesuatu. Ini bisa antara ini di dalam eh, masalah percintaan, ataupun ini di dalam misalnya pekerjaan atau hal-hal kreatif atau hal-hal yang kamu lakukan dalam hidup kamu, ataupun mungkin kamu lagi studi gitu ya, lagi belajar dan lain sebagainya. Tapi di saat orang baru merasakan jatuh cinta, termasuk kalau misalnya jatuh cinta dengan hubungan eh, dengan yang maha kuasa, orang tuh biasanya intens sekali dan kadang-kadang melakukan sesuatu yang wow, luar biasa. Cuman yang menentukan ini adalah suatu yang indah dan baik dan
berhasil dan lain sebagainya gitu ya, dalam masalah apa saja adalah bagaimana memaintain perasaan ini. Karena tadi aku bilang, ini adalah satu perasaan yang baru ada. Jadi kayak masih kecil, bukan masih kecil, kayak masih apa ya, bukan teenage pun tidak gitu ya. Ya teenage lah. Tapi kayak masih belum menentu arahnya mau kemana. Sama seperti yang tadi aku bilang, waktu saat pertama kali kita memiliki satu perasaan terhadap sesuatu, terhadap seseorang. Itu rasanya luar biasa. Ya, kayaknya wah pokoknya luar biasa lah. Cuman ya itu, kadang-kadang seperti luar biasa di awalnya, habis itu seperti apa gitu kan. Sama kayak yang tadi aku cerita. Waktu itu aku punya cerita nih ya. Ada seseorang yang dia mungkin baru menjalin hubungan yang intens dengan yang kuasa gitu ya, dengan melalui agamanya. Jadi pas awal itu bisa, wah pokoknya semua yang diomongin itu mengenai itu. Yang dilakuin adalah yang berhubungan dengan itu. Ya, aku nggak perlu sebutin kepercayaannya apa gitu ya. Tetapi ini sudah beberapa kali aku lihat rata-rata sama. Dan segala sesuatunya, aduh aku merasakan bahagia, aku merasakan la gitu ya. Tapi bagaimana konsistensinya, bagaimana memaintainnya gitu loh. Karena kadang-kadang sama seperti saat kita berlomba lari. Saat kita lari, di depannya waktu kita mengawali itu, kita langsung fur, yang ada kita langsung kehabisan tenaga, kehabisan napas, kita langsung lama-lama makin pelan, dan akhirnya nggak punya tenaga lagi untuk menyelesaikan putaran tersebut. Ini yang sering terjadi di saat energi ini masih muda dan dibiarkan membluak-bluak gitu ya, membluak-bluak itu bahasa apa, meluap-luap gitu ya. Nah, ini yang perlu di maintain. Sama kayak orang baru menemukan hobi, baru melakukan pekerjaan. Awalnya segala sesuatu pasti dicurahkan. Kalau kita nggak memaintain tenaga kita, kalau kita nggak memaintain fokus kita, kalau kita nggak memaintain waktu kita, kalau kita nggak memaintain apapun itu yang kita curahkan, sehingga itu habis di depan. Nih perjalanan berikutnya bagaimana gitu. Baru satu aku hari ini ingin cerita mengenai si Page of Cup ini ya. Tapi ada sesuatu rasa yang baru. Six of Pentacles dalam keadaan tegap. Ada saling. Di sini ada, mungkin ini buat beberapa dari kamu merasakan satu perasaan terhadap seseorang, dan ini kayak balance gitu ya. It's not one way kind of love or one way kind of feeling gitu, bukan satu arah, tetapi mungkin ini adalah pertukaran, ada berbagi dan lain sebagainya. Tetapi ini bisa jadi ini adalah masalah berbagi perasaan, dan ini adalah blockingnya ya. Buat beberapa spesifik, mungkin kalian ada seseorang yang jatuh hati kepada kalian, tetapi kalian tahu mereka harus berbagi, ataukah ini adalah kalian yang harus berbagi gitu kan ya. Ini bisa terbolak-balik, tetapi ada rasa yang baru. Tapi ya tadi itu aku bilang, iya ada satu kesulitan, ada satu masalah,
Tapi dikarenakan ini masih meluap-luap dan ini adalah sesuatu yang baru, sehingga apa? Susah untuk ditolak. Semuanya gampang aja. Sering kan orang ya, waktu awal jatuh cinta. Ini kalau masalah percintaan. Waktu awal jatuh cinta, apa aja gue lakuin. Apa aja gue kerjain. Segala sesuatu yang sulit, enggak masalah. Nanti gampang dicari solusinya. Nanti bisa di apa ya, diselesain. Nanti pasti bisa deh. Karena apa? Awalnya tuh orang kalau pada awal itu dengan perasaan yang kayak gitu, semuanya beres. Semuanya gampang, semuanya bisa, semuanya gitu kan. Gitu. Makanya banyak orang sebagai contoh gitu ya. Aduh, gue suka sama dia suka sama gue, tapi dia udah punya pasangan. Cuman karena sering main api gitu ya, dibiarkanlah masuk ke dalam kehidupan yang tadinya nggak usah deh, nggak usah lebih deh dari temen aja, temen sharing, temen ini, temen itu gitu kan. Lama-lama ngerasa nyaman, ngerasa eh, cuman dia yang bisa ngertiin gue, lama-lama cuman dia yang bisa nemenin gue, lama-lama cuman, nah, dari hal yang kecil-kecil itu sehingga terjadilah hal yang nggak bisa dibendung. Justice card in reverse. Buat beberapa, em, buat beberapa dari kamu, ini mungkin kayak ada orang yang mungkin dia masih di dalam dalam apa ya, dalam proses hukum gitu. Dan mungkin kamu ketemu mereka di dalam satu kondisi yang sama. Kondisi yang sama-sama kayak gua pernah tersakiti, dia pernah tersakiti gitu ya. Tapi buat kamu yang tadi aku bilang, mungkin ini orang masih di dalam apa ya, masih di dalam proses hukum atau something like that. Cuman aku bilang yang tadi, masalah yang kamu ketemu dengan seseorang yang mungkin punya punya cerita di masa lalu yang kurang lebih hampir senasib. Eight of Swords dalam keadaan terbalik. Um, buat beberapa dari kamu, kalau yang aku lihat, ada satu rasa di mana kamu ingin melepaskan diri dari satu situasi dan kondisi di mana kamu mungkin udah banyak dibohongin. Dan kamu nggak pengen lagi seperti itu. Tapi buat beberapa dari kamu, ada rasa kayak tidak diperlakukan dengan adil gitu loh. Dan ini mungkin ya kamu eh, pengen kerjasama, pengen hubungan, pengen segala sesuatu yang bisa ada keseimbangan, ada balance, ada kesetaraan juga ya, ada timbal balik dan lain sebagainya. Dan kamu pengen pengen itu sekarang. Gue udah ada di dalam satu situasi dan kondisi di mana gue udah naruh diri gue dalam keadaan yang nggak balance, dalam keadaan yang nggak seimbang. Gue udah biarin orang lain memperlakukan gue dengan nggak adil. Gue udah cukup untuk memprovide orang lain, udah cukup untuk terus mensupport orang lain, udah cukup untuk ngejajanin orang lain terus, mencukupi kebutuhan orang lain terus.
gua pengen pengen untuk lepas dari segala situasi itu. Pengen breakthrough, pengen adanya jalan keluar. Kita punya The Hermit card ya, dalam keadaan terbalik, dan The Magician dalam keadaan terbalik juga. Cuman kalau yang aku lihat seperti ada banyak distraction gitu loh. Banyak hal yang mengganggu, yang membuat kamu mungkin jadi nggak bisa berpikir dengan tenang. Nggak bisa, bukan nggak bisa berpikir dengan tenang, tapi banyak hal yang mendistract kamu dari tujuan kamu sebenarnya. Termasuk diri kamu sendiri. Diri kamu yang sebenarnya lu bisa loh ngelepasin diri dari kesulitan ini. Cuman apa? Cuman kamu mungkin tidak melihat kekuatan itu, tidak melihat source-nya gitu ya, sumber-sumbernya kekuatan kamu, apa keunikan kamu dan lain sebagainya, nilai-nilai yang ada dalam diri kamu. Buat beberapa dari kamu yang aku lihat ini, kamu ingin melepaskan diri dari situasi kamu, tapi kamu ngerasa nggak mampu, kamu ngeraguin diri kamu sendiri, kamu ngerasa lemah dan lain sebagainya. Jadi yang kelihatan sama kamu adalah apa yang kamu nggak punya gitu loh. Apa yang menjadi masalah, apa yang jadi kesulitan kamu. Dan ini mungkin yang membuat kamunya tuh jadi sulit untuk ngebebasin diri ini. Kepercayaan diri kamu. Selalu ada alasan-alasan yang bikin kamu tidak bisa melihat itu benar-benar masuk ke dalam diri kamu dan menanyakan, is it what I really want in my life? Gitu loh. Situasi dan kondisi kamu gitu. Nah, harus apa untuk bisa seperti itu? Karena apa? Seringkali kita menaruh diri kita di satu situasi di mana sebenarnya kita sudah tidak seharusnya ada di situ. Karena mungkin orang memperlakukan kita dengan tidak sopan, dengan kurang ajar, gitu ya, tidak memberikan keadilan dan lain sebagainya. Tapi kita menaruh diri kita di tempat itu dan dengan segala alasan yang kita sematkan. Kenapa gue tinggal di situ? Kenapa gue bertahan di situ? Kenapa gue nggak mau ngelepasin diri dari situ? Kenapa dan lain sebagainya? Kamu tahu nggak? Kamu tahu afirmasi? Afirmasi itu mengiyakan, mendoakan, gitu ya, mendoakan. Apa yang kita lakukan terhadap diri kita itu pun adalah doa. Saat kita sudah tahu bahwa situasi ini, gua harus breakthrough, ya, gua harus breakthrough dari situasi ini, gua harus lepas dari situasi ini. Tapi saat kita menaruh diri kita di situ, kita mengafirmasi bahwa kita tidak patut untuk dihargai, bahwa kita ya kadang-kadang kita dengan menaruh di tempat yang udah sangat nggak baik gitu ya, ya kita mengafirmasi bahwa diri kita memang pantas dibegituin gitu loh, bahwa memang ya kita ya sebegitunya. Makanya buat beberapa dari kamu, kalau misalnya
ini dari tadi aku kepanggil untuk ngomong itu, makanya agak-agak kayak ke distract ya. Buat kamu yang misalnya bertemu dengan orang dan orang ini mungkin pada saat ini dia masih memiliki hubungan, apapun itu alasannya, aku tidak mau ngejudge ya, dan itu adalah pilihan orang masing-masing. Kalau orang ini benar-benar memang menyukai kamu, kalau orang ini benar-benar menyayangi kamu, kalau orang ini benar-benar merasakan itu, dia pasti akan menghormati dan menghargai kamu. Tapi saat dia pakai segala sesuatu alasan bahwa dia lagi di dalam masalah, lagi nyelesain masalah hukum, ataupun tidak berani untuk melakukan hal itu, ataupun ini dan lain sebagainya, sehingga dia menempatkan kamu, aku sayang loh sama kamu, aku cinta loh sama kamu, tapi aku punya pasangan. Kamu jadi yang, kamu mau nggak? Tapi aku tuh punya masalah dengan pasanganku ini. Cuman aku masih belum bisa memutuskan dia. Aku belum bisa ninggalin dia. Aku mau, tapi aku nggak mau kehilangan kamu. Kamu mau nggak untuk jadi sama aku dengan adanya dia? Ini mungkin spesifik sekali aku ngomong sama kamu. Kalau ini belum terlalu jauh, think about it. Pikirin sebelum kamu berjalan terlalu jauh. Bahwa dengan kamu membiarkan seseorang menempatkan kamu di dalam posisi option number sekian gitu ya, yang ada dia pun akan memperlakukan kamu seperti itu, dan ya itu bisa berlanjut gitu loh. Kalau memang orang ini benar-benar mencintai kamu, dia pasti akan menghargai kamu, menghormati kamu. Kamu pun akan melakukan itu. Beri dia waktu untuk menyelesaikannya. Dan kalau kamu memang benar-benar, oke. Tapi selesaikan dulu masalah-masalah yang masing-masing punya gitu loh. Kan tadi aku udah bilang ya, ini bisa terbolak-balik. Bisa posisi kamu, bisa posisi orang ini. Tapi ini mungkin spesifik sekali. Tapi ini bisa jadi, ya pada awalnya segala sesuatunya terlihat gampang. Karena apa? Karena masih baru, masih muda, masih mangkel gitu ya. Jadi segala sesuatunya tuh gampang. Tapi abis itu semakin sulit, semakin rumit. Nah, ini mulai timbul-timbul masalah. Itu yang aku lihat sih. Apalagi kalau misalnya kalian berhubungan dengan orang yang sangat tricky gitu ya. Sangat tricky dan sangat lihai dalam mengatur langkahnya. Sehingga ya akhirnya kamu ngikutin aja gitu loh. Ngikutin strateginya dia, ngikutin jalannya dia. Karena yang aku lihat di sini, kamu tuh orangnya pengen selalu menyenangkan orang lain. Pengen selalu ngasih, pengen selalu ngelayanin, pengen selalu. Dan kamu mungkin berpikir, orang lain bisa menghormati kamu, ataupun orang lain bisa sayang sama kamu, ataupun orang lain bisa memperlakukan kamu dengan baik. Kalau kamu melakukan itu, orang yang benar-benar menghargai kamu dan menyayangi kamu, bisa atau tidak pun kamu memberikan apa yang dia inginkan, ya dia akan menerima kamu apa adanya. Gitu loh, dengan segala kekurangan dan dengan segala kelebihan. Saling support. Nah, di saat nggak ada saling itu dia yang akan menjadi masalah ke depannya. Pada awalnya
mungkin dilihatnya gampang, nanti juga berubah, nanti bisa berubah kalau misalnya gua terus iniin dia, gua yang iniin, maksudnya gue bisa handle dan lain sebagainya. Itu yang tadi aku bilang, di depan itu segala sesuatunya terlihat indah, di depan kita curahin semuanya, di depan kita itu adalah first stage-nya gitu loh, saat kita baru mendapatkan sesuatu yang kita suka gitu ya, ataupun seseorang, ketemu dengan seseorang yang kita suka, menemukan hobi yang kita, itu waktu pertama kita rasanya bisa 24 jam atau 24/7 itu ngutek gitu aja, itu ngutek itu aja. Tapi sering kali terjadi abis itu udah hilang gitu. Apalagi kalau udah mulai ketemu kesulitan-kesulitan, apalagi kalau udah mulai ketemu masalah-masalah, apalagi kalau udah mulai ketemu. Nah, tapi kalau misalnya itu semakin mendewasakan, itu semakin bikin berkembang, walaupun dengan si kesulitan ataupun dengan tantangan ataupun dengan masalah, itu memberikan semangat dan memberikan satu motivasi untuk bisa melampaui lagi, itu bagus. Tapi seringnya di saat cinta yang menggebu ini mengkonsumsi segala energi dan segala fuel ataupun bahan bakar yang ada di depan, begitu udah makin itu biasanya mulai kebuka matanya, mulai ngeliat, tapi udah terlanjur, ya udah harus jauh gitu loh jalannya. Five of Pentacles, situasi yang sulit. Iya, kalau aku lihat tuh ya ceritanya tuh kayak yang ngerasain depannya baik-baik aja, terus begitu ada masalah, terus kayak ditinggal gitu loh. Itu intinya sih. Ini bisa terjadi dalam percintaan, bisa mungkin juga dalam pekerjaan gitu ya, bisnis dan lain sebagainya, keluarga. Tapi yang aku lihat, kamu merasa tidak disupport, kamu ngerasa ditinggal, kamu merasa diabaikan, kamu merasa di iya, ngerasa kayak gua harus berjalan dan fight sendiri nih sekarang. Nine of One dalam keadaan terbalik. Menyerah. Nine of One dalam keadaan terbalik, Ten of One dalam keadaan terbalik. Buat beberapa dari kamu nih lagi berusaha mengupayakan sesuatu. Cuman di saat sesuatu ini semakin berat, semakin mungkin banyak tuntutan, banyak keperluan, banyak kebutuhan dan lain sebagainya, yang tadi aku bilang lah, almost like mulai banyak tantangan, rintangan dan lain sebagainya, terlihat seperti mulai complicated gitu ya. Ini pihak yang satunya kayak lepas tangan. Pihak yang satunya kayak lepas tangan dan kamu mungkin nggak tahu harus gimana ya, harus gimana ya, harus gimana ya, tapi kayak udah kehabisan. Gue udah ngelakuin apa aja loh, gue udah ngelakuin semuanya loh untuk bisa menangani masalah ini gitu. Gue udah ngelakuin segala sesuatunya. Dimana sebenarnya kamu juga
agak susah gitu ya untuk bisa mencari ketenangan dan kedamaian itu, karena kamu tuh kayak harus ada di mana-mana gitu loh, kayak bukannya harus ada di mana-mana, tapi pikiran kamu tuh kayak terkonsumsi banyak hal. Kamu nggak bisa berpikir dengan tenang kalau di sini. Aku lihat mungkin banyak yang harus kamu kerjain, mungkin banyak yang harus kamu perhatikan, banyak yang harus kamu tolong dan lain sebagainya. Tapi kalau yang aku lihat di sini dengan adanya si Five of Pentacles dalam keadaan terbalik buat beberapa dari kamu, ya ya kayak gini loh. Di awal kamu sebenarnya tahu gitu loh, bahwa awal-awal kamu mungkin udah dapet hint bahwa hal yang kamu usahakan ini gitu ya, ataupun bahwa hal yang kamu putuskan untuk jalani ini mungkin riskan. Ini kembali lagi ya, bisa masalah apa aja, termasuk masalah percintaan. Kamu tahu posisinya dia, kamu tahu mungkin bagaimana sikapnya, kamu tahu mungkin statusnya dia apa, kamu tahu mungkin situasi antara kamu dengan dia seperti apa. Dan pada saat itu, saat si rasa ini berkembang-kembang, itu semua bisa dilampauin yang tadi aku bilang. Tetapi ini ada salah satu pihak yang akhirnya, pada akhirnya lepas tangan. Awalnya dia mau ngasih apa aja, awalnya dia mau ngelakuin apa aja, tapi pada perjalanannya, begitu dia mulai bosan mungkin, ataupun mungkin yang tadi aku bilang udah mulai ngelihat, aduh kok ini banget sih, kok gitu banget sih gitu ya. Orang kan bisa aja berubah. Kita aja berubah. Waktu itu mengubah orang, pengalaman itu mengubah orang, perjalanan hidup itu merubah orang. Tergantung, kembali lagi, setiap orang punya pilihan. Mau semakin baik, semakin pinter, semakin bijak, dan lain sebagainya, ataupun sebaliknya. Itu tergantung lagi orang maunya apa. Cuma kalau yang aku lihat di sini, ya kamu masih dalam satu situasi yang sulit. Dan aku dilihat di sini ya, kalau kamu lihat ada anjing di sini gonggong dan kamu pergi meninggalkan. Kamu lagi berusaha untuk walking away dari, kamu lagi berusaha untuk ngelampauin si situasi sulit ini. Yang pada awalnya kamu udah kasih segala sesuatu yang kamu punya, kamu udah, tapi ini aku udah lihat gitu loh. Maksudnya aku lihat dari tadi kok kayaknya dari depan itu, walaupun kelihatannya rasanya buat aku indah, tapi it just too good to be true. Karena apa? Ada si justice card di dalam keadaan reverse. Yang aku lihat adalah ada kebohongan di sana, ada ketidakjujuran di sana. Dan aku lihat ada share ini gitu ya. Ada ketidakadilan di situ. Tapi entah kamunya aware atau enggak, ini tuh terus berjalan. Sampai di waktu udah gak kuat lagi. Karena kamu ini, karena kamu udah gak ada ketenangan, gak ada ini gitu ya, gak ada kedamaian di situ. Karena mungkin ya pertentangan dalam hati, konflik dan lain sebagainya, ataupun masalah-masalah lain kalau ini menyangkut hal bidang lain dalam hidup. Yang membuat kamu harus breakthrough. Kamu harus keluar dari masalah ini. Kamu harus cari solusi. Kamu harus
bebasin diri kamu dari masalah ini. Tapi kalau yang aku lihat di sini, seakan-akan apa yang udah kamu kerjain itu jadi kayak salahmu sendiri gitu loh. Kamu diperlakukan mungkin sama orang kayak, ya itu kan salah, lu yang mau, lu yang pilih, lu yang pengen ngelakuin, lu yang pengen sama gue, lu yang itu kan keputusan lo. Kembali lagi yang kayak gue kan nggak pernah meminta. Kalaupun misalnya ini masalah kamu udah mensupport sampai ke hal materi, uang kamu udah habis dan lain sebagainya. Orangnya tuh bisa kayak apa ya? Orang ini lawan kamu sesuatu ataupun orang yang kamu dealing ini bisa kayak nge-switch, kan lu yang ngasih willingly, dan kayak rasanya tuh kayak yang dia nggak bersalah, dan kayak yang dia yang apa ya, mau cari kata-katanya tuh susah loh. Nggak berterima kasih, rasanya seperti itu. Nggak berterima kasih dengan apa yang sudah kamu lakukan. Tapi memang balik lagi yang aku cerita, kita nggak bisa nuntut hal-hal itu kok dari orang lain. So, waktu kamu ngelakuin sesuatu, waktu kamu memberikan sesuatu, waktu kamu mengasihi seseorang dan lain sebagainya, ya memang dengan ekspektasi bahwa kita akan dihargai, dengan ekspektasi bahwa mereka akan melakukan hal yang sama, itu akan memang menyebabkan kita bakal ngerasa kecewa gitu. Cuman aku ngelihat, ya kamu sudah melewati banyak hal dan kamu ngerasa kamu sendiri. Buat beberapa dari kamu, ya kamu kayak ditinggalin gitu aja. Kayak cuman, ya gue ada di dalam situasi ini sendirian. Nih, life in the cold ya. Gue ditinggalkan dalam keadaan seperti ini. Dan buat beberapa dari kamu, mungkin tadinya segala sesuatunya kamu kasih saat mereka inginkan sesuatu, mereka akan datang dan bermanis-manis dengan segala janji dan lain sebagainya. Tapi apakah mereka mengatakan dengan jujur ataukah mereka melakukan dan mengatakan hal yang membuat kamu bahagia itu dikarenakan ada alasan atau intention tertentu gitu loh. Karena yang aku lihat ini ada sign-sign dari orang yang sangat tricky sekali, sangat lihai sekali untuk membuat orang lain tuh ngasih sesuatu yang dia pengen. Nah, begitu dia udah dapetin, ya udah gitu. Nine of One dalam keadaan terbalik, dan Ten of One. Ini banyak hal yang kamu lakukan, beban ya, yang aku lihat beban tanggung jawab yang harus kamu pikul tapi seorang diri. Dan yang pastinya kamu udah capek. Udah capek untuk struggling di sini. Kamu udah capek untuk berusaha tegar, untuk berusaha tetap tegap. Ini nggak seperti yang waktu itu gue pikirin. Ini nggak seperti apa yang waktu itu gue proyeksikan gitu. Segala sesuatu yang dia omongin, segala sesuatu yang pada awalnya dia berikan ke gue, mana rasa saling itu mana? Nah, makanya nggak ada keseimbangan, nggak ada balance. Tapi ini lebih kepada ketidakadaan rasa saling, dimana kamu tuh cuman jadi satu-satunya peran di situ yang harus mengerjakan segala kerja keras dan tanggung jawab ini, dan bahkan tanggung jawab dia, tanggung jawab segala macam hal-hal yang itu tuh kayak dilimpahin ke kamu. Sehingga apa? Akhirnya kamu burnout. Sehingga apa? Akhirnya kamu udah nggak kuat lagi. Sehingga apa? Akhirnya ya bebannya udah terlalu berat. Udah susah untuk berjalan. Makanya the only thing you need to do is to put it down. Gitu loh. To put it down. Untuk naro si
beban-beban itu untuk udah. Tapi kalau aku lihat masih still ongoing gitu loh. Masih ongoing ceritanya. Mungkin buat beberapa dari kamu, ya gue sendiri aja jalan menyusuri ini, gue udah nggak kuat, gue harus berjalan. Tapi kalau yang aku lihat di sini, ya kamunya tuh masih ada beban. Nah, kalau yang aku lihat pesannya adalah lepasin satu-satu beban itu. Tinggalin satu-satu beban itu. Dan kadang-kadang kita masih, kadang-kadang ya, saat orang ini kalau misalnya menyangkut masalah percintaan, kadang-kadang mereka eh, udah udah berpisah dan mungkin masih ngerasa itu tanggung jawabnya dia. Masalah-masalah dia dan lain sebagainya itu masih ngerasa itu tanggung jawabnya dia dan dia masih mikirin dan lain sebagainya. Enggak, itu bukan. Itu urusan mereka. Urusan kamu adalah bagaimana kamu heal yourself, bagaimana kamu memulihkan diri kamu, bagaimana kamu maju, bagaimana kamu memberikan yang terbaik buat diri kamu, bagaimana kamu bisa belajar dari segala sesuatu itu dan semakin baik ke depannya gitu. Itu belajar untuk ngelepasin, termasuk ngelepasin rasa marah, termasuk ngelepasin rasa sakit hati, termasuk melepaskan segala hal yang mengontrol kamu untuk bereaksi. Ngelepasin diri kamu dari itu. Lepasin satu-satu beban itu. Supaya kamunya enggak terus numpuk dan akhirnya kamu kewalahan. Dan aku satu lagi aku ngelihat di sini ya. Mencintai dan mengasihi orang, menghormati orang termasuk ya. Baik itu adalah pasangan, baik itu adalah orang tua dan lain sebagainya, orang-orang yang kamu kasih. Tidak selalu harus mengatakan kata iya. Mungkin buat beberapa dari kamu butuh untuk mendengar itu. Dan kadang-kadang mengampuni orang lain bukan berarti kita harus punya relationship dan menerima dia untuk masuk ke dalam diri kita. Maksudnya masuk ke dalam hidup kita. Mengampuni seseorang bukan selalu berarti seperti itu. Oke? Ini adalah pembacaan untuk secangkir kopi tarot minggu ini. Semoga ada yang berguna, semoga ada yang bermanfaat. Sampai ketemu di pembacaan berikutnya. Namaste.